muka. Angkat tangannya, tangan kanan, tangan kiri. Ada yang bawa cincin nggak? Ada yang nggak punya cincin nggak? Wa inna cincinuka, wa inna gelanguka, wa inna kalunguka. Ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Budi. Ya teman-teman, beberapa waktu yang lalu kita kan sudah mendengar putusan dari Pengadilan Negeri Bogor tentang kekalahan Yusuf Mansur mengenai investasi batubara. Nah, saya punya sebuah video yang sudah saya save sebenarnya dari beberapa waktu yang lalu, dan ini video baru ya teman-teman. Nanti saya akan bacakan komentarnya. Intinya tentang sebuah ceramah Yusuf Mansur yang mungkin kesannya seolah biasa dilakukan, tapi masyarakat kita yang seharusnya ya mengerti gitu dengan apa sih sebenarnya Islam itu dan bagaimana sih seharusnya Islam itu. Dan memang ini menjadi ceruk pasar yang sangat baik oleh kelompok tertentu ya, yang memanfaatkan ya antara memanfaatkan uangnya dan memanfaatkan kepolosannya gitu, ketidaktahuannya. Nah teman-teman, sebagai referensinya, video ini video yang kurang lebih sebulan yang lalu sebelum putusan itu dibuat ya. Kenapa saya ulas ini? Karena sebenarnya saya sudah ngebahas tentang video-video Yusuf Mansur mengenai cara ceramahnya atau cara apa itu menyesatkan teman-teman. Kenapa saya katakan menyesatkan? Ya jelas karena hal itu tidak diajarkan Nabi secara ya kita mengakui Rasulullah itu sebagai orang yang tidak mungkin berbohong dan orang yang cara mengajarnya paling baik dan orang yang ilmu hukum Islamnya paling baik dan paling paripurna gitu ya. Jadi kita harus mengerti bahwasanya kenapa ini berkaitan dengan pola-pola Yusuf Mansur yang kemudian menjadikan Yusuf Mansur ini sebagai orang yang memiliki banyak keinginan dan merasa jumawa gitu. Ya teman-teman, kita lihat dulu videonya, yuk check it out. Paling sukses, dan juga doa buat semua yang menjadi doa tadi Bapak Tony yang punya utang biar tambah banyak duitnya. Biar tambah banyak duitnya, yang kemudian nanti belum haji umroh bisa haji dan umroh. Pokoknya doa Bapak Tony insya Allah yang udah mulai tua-tua, semua yang di bumi perlu duit apa perlu Allah? Bingung. Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal jamaluka wal qudratuka wal ismatuka, semua milik Allah. Wa inna cabea, ayo, wa inna cabea cabeyuka, wa inna bawanguka, wa inna tomatuka, wa inna pasarnya, wa inna pasaruka, yang dagang, wa inna tukanguka. Angkat tangannya, tangan kanan, tangan kiri. Ada yang bawa cincin nggak? Ada yang nggak punya cincin nggak? Wa inna cincinuka, wa inna gelanguka, wa inna kalunguka. Ikutin saya, jangankan cincin, jangankan gelang, jangankan giwang, jangankan kalung, wa
inna gununga. Terus apa? Gunung muka. Nah, ikutin. Wa inna tambanga. Tambang muka. Ya Allah, kalau minta cincin kekecilan, kasih saya ya Allah toko emas. Wa inna tokoa, toko uka. Itu kan yang kita baca setiap hari toh. Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka ika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika ataitana ibadah. Ya Allah, aku mau ke pasar, tolong temenin, tolong bayarin. Ngeri, ngeri nih. Ayo ikutin saya. Ya Allah, saya sholat duha, sebentar lagi saya ke pasar, tolong temenin, tolong bayarin. Allahu Akbar. Asik. Yasin. Allahu Akbar. Baca Yasin, buat biasa. Hebat. Satu ayat ya. Ibu baca Yasin, baca Waqiah, nggak bisa disolat di luar sholat. Ibu bilang sama Allah, ya Allah, seperti ke orang kaya datang minjem duit. Ini kan Allah datang bukan minjem duit, aku minjem duit. Ibu baca Yasin sampai kemudian mana? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu. Kalimat pertama Pak Mutakin barusan tadi, kun fayakun, begitu kata dia kepada saya. Kalimat yang sama diucapkan sama Pak PJ, ada Allah kau takut. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Lanjut. Sadaqallahul azim. Kamu kena lipat sejadah, jalan ke pasar. Asik. Oke, itu teman-teman videonya. Nah teman-teman, sebelum saya komentari video tersebut, dan ini perlu saya menjelaskan ya. Jadi mungkin ada kaitannya dengan video-video saya, dan mungkin kaitannya dengan kasus-kasus yang orang-orang ini dihadapi ya teman-teman. Nah, saya tentu komentar ya teman-teman, karena ya saya agak sedikit menggelitik aja sebenarnya. Tapi saya harus perlu bacakan ya di sini ya. Gak jauh-jauh dari pemaksaan secara halus soal sedekah, apa para jamaah nggak ngerti ya. Oke. Saya sebelumnya bacakan dulu di sini teman-teman. Ada di tanggal 9 Agustus ya. Ini dibuatnya di 9 Agustus. Jadi ya mungkin sebulan lalu lebih lah. Terus kemudian ada balasan, jamaahnya terlanjur fanatik, taklid buta mungkin, padahal era informasi gini sudah banyak penjelasan kesaksian akan kasusnya, walau alam. Nah, saya komentar di sini, begitulah realita umat, karena itu juga ceruk pasar yang empuk buat mereka. Saya katakan mereka ya, artinya bahwasanya kegiatan ini tidak hanya menjurus pada satu orang. Jadi kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan agama itu untuk kepentingan-kepentingan, ya mungkin lebih kepentingan pribadi sama kelompoknya, itu bukan hanya dilakukan oleh Yusuf Mansur. Spesifik ya, biasanya saya tidak hanya untuk bicara tentang Yusuf Mansur di cara pola ceramahnya gitu ya. Terus kemudian ada juga yang ngundang anteknya Yusuf, buta tuli informasi, semoga tidak ada jadi korban baru
aja, ini video lama kali, kayak mustahil kalau ada yang masih percaya. Ya, ini video baru sih sebenarnya. Sukses selalu Om. Oke. Masih dikasih panggung juga di YouTube. Ini agak menggelitik aja. Saya share berak ke bawah, udahlah itu nggak perlu dibaca ya. Kawal terus Ustadz Tausia jeng, jangan sampai cuma jualan. Ya sebenarnya nggak patut untuk ceramah, itu aja sih sebenarnya. Masih ada aja yang percaya mau sama Mansur atau kurang informasi. Saya rasa bukan kurang informasi, dan mungkin karena ini momennya semacam mungkin ada pilkada ya, jadi ada yang memanfaatkan, gitu aja sih. Biarlah bersenang-senang dahulu sebelum hukum menjerat. Teriakan boikot warung SS, warung steak mungkin ya, warung steak and shake yang ada di mana-mana di tempat strategis di kota-kota khusus Pulau Jawa. Oke, kalau untuk boikot itu selama Yusuf Mansur tidak punya etikat baik ya kita boikot ya. Mudah-mudahan harta jamaah tidak dikuras dengan modus sedekah. 2 kali ngundang Yusuf Mansur bisa ludes. Tanah itu harta jamaah yang susah payah dikumpulkan. Mengutip ceramah Hakim yang pernah habis di Cipoa. Yusuf Mansur ya emang sih Hakim pernah ceramah seperti itu. Masih laku aja tuh penipu uang sedekah, bandit berkedok keagamaan, sangat berbahaya, jauhi sebaiknya. Inilah realita umat, tidak mau mengambil pelajaran dari masa lalu, dan ketika sudah menjadi korban penipuan YM barulah sadar dan menyesal. Ya realita umat seperti itu ya. Niat sholat duha minta ditemenin Allah sama bayarin belanjaan, astagfirullah, rendah itu Allah buat jaman ya. Ya emang seperti itu ya. Jualan selawat, jualan ayat ya ujub. Ya jelas kalau itu ya. Kasihan umat yang tidak tahu dengan sifat dan kelakuan asli Yusuf Mansur. Ya. Semoga sukses selalu Bang, sukses selalu. Oke, jadi begini ya teman-teman. Yusuf Mansur ini yang akan mendapat banyak gugatan, termasuk mungkin ada pelaporan pidana yang terkait dengan Yusuf Mansur ya teman-teman. Nah, kalau kita melihat dari bisnis yang dijalankan Yusuf Mansur mulai pada bangkrut ya, Paytren Asset Management, terus minum airnya mungkin ya, terus bisnis-bisnis yang lainnya pada bangkrut, tinggal tersisa warung steak mungkin ya, mungkin juga karena itu kan saham Yusuf Mansur juga sebagian ada di sana, dan itu menjadikan Yusuf Mansur tidak akan pernah taubat menurut saya. Jadi gini ya teman-teman, Yusuf Mansur adalah tipe orang yang dendam dengan kemiskinan. Ini bukan kata saya ya. Yusuf Mansur adalah orang yang dendam dengan kemiskinan. Artinya apa? Yusuf Mansur itu tidak mau miskin gitu. Karena miskin itu buat dia sebagai kutukan gitu ya. Walaupun nggak ada orang yang pengen miskin, tapi ada orang yang menganggap bahwasanya ketika miskin itu sebagai suatu masalah, sebagai suatu kekurangan yang sangat mendasar, dan itu menjadikan dia itu menjadi sangat tercela, sehingga ketika ada perubahan dalam hidupnya itu membuat miskin itu hina gitu ya. Padahal ya orang miskin itu kan nanti dihisapnya lebih ringan gitu ya. Nah, tapi buat orang-orang seperti Yusuf Mansur, yang katakan Yusuf Mansur sendiri, dia mengatakan sendiri bahwasanya dia adalah orang yang dendam dengan kemiskinan. Artinya saya katakan tidak spesifik ya, artinya ya kurang lebih kita secara mengartikannya seperti itu ya. Jadi orang dengan dendam kemiskinan itu biasanya berperilaku seperti itu gitu ya. Dia ingin mencari uang sebanyak-banyaknya. Ada beberapa dendam yang sangat mempengaruhi psikologi seorang, yaitu dendam kekuasaan dengan dendam kemiskinan. Dan dendam kedua-duanya adalah dendam yang sangat itu bisa menjerumuskan kalau memang tidak diniatkan untuk hal-hal yang baik. Nah, saya katakan dendam kemiskinan salah satu realitanya adalah ketika Yusuf Mansur mau membayar orang 10 juta atau 12 juta aja, dia itu nggak mau.
nunggu dia itu dilaporin dulu, misalkan seperti itu, atau dia itu pokoknya nunggu sampai orang ini marah benar-benar dan mengumpulkan banyak amunisi, dalam kata lain gitu, relasi yang berkaitan dengan dirinya, terus kemudian melaporkan ke kepolisian, baru dia intinya berdamai gitu ya. Ini contohnya. Misalkan contoh yang sangat spesifik adalah ketika Yusuf Mansur mengatakan mau membayar karyawannya secara mencicil, dan itu diproses bertahun-tahun, mungkin melewati tahun ya, kemudian sampai kantornya dijual dan ternyata cuma dicicil sekali si para mantan karyawannya, dan ini mereka sedang mungkin menuju ke laporan pidana ya. Bagaimana betapa pelitnya Yusuf Mansur yang katakan dia penghasilannya sampai triliunan atau gimana lah gitu ya, atau pajaknya aja sampai ratusan juta sehari. Itu membuat kita berpikir betapa Yusuf Mansur itu pelit, dan itu merupakan salah satu karakter dendam kemiskinan. Orang yang menyuruh orang untuk sedekah tapi dia sendiri tidak mau melakukan pembayaran atas kewajiban dia terhadap orang lain, itu lebih hina daripada orang yang pelit sedekah. Artinya dalam kata lain, orang yang pelit sedekah aja udah jelek, apalagi orang yang tidak mau memenuhi kewajibannya gitu teman-teman. Kayak teman-teman, menurut saya Yusuf Mansur itu dari penghasilan warungstik itu tidak mencukupi, walaupun mungkin ini ya, mungkin Yusuf menguasai beberapa saham yang cukup tinggi di sana, atau misalkan ya dia menguasai 20%-nya misalkan saham itu, dan itu bisa menghasilkan sebulan sampai ya 2 miliar atau misalkan 1 miliar, dan itu udah cukup bagi orang-orang normal ya teman-teman, udah sangat besar gitu ya. Tapi buat Yusuf Mansur tidak. Kenapa? Yaitu karena dia aslinya memang pelit, aslinya memang dia gila sedekah. Artiannya adalah gila akan sedekah orang lain gitu, daripada dia bersedekah pada orang lain gitu ya. Gila akan sedekah gitu ya, sedekah orang lain gitu ya. Makanya dari itu dia itu berupaya sampai kapanpun, walaupun kita kritik sekeras apapun tentang ceramah dia itu nggak akan pernah mundur. Kenapa? Kalau dia ceramah dengan benar, nggak bicara tentang sedekah, nggak berbicara tentang kewajiban seperti itu, ya nggak ada orang yang sedekah gitu intinya ya teman-teman. Karena ya misalkan gini, ceramahnya tentang azab orang-orang yang nilap sedekah, nggak akan seperti itu gitu ya. Kenapa? Karena ya takut orangnya nggak pada mau sedekah gitu teman-teman. Jadi intinya apapun yang kita beritakan ini, misalkan kita ceritakan ini atau kita tentang ini nggak akan membuat Yusuf Mansur takut atau tobat atau gimana, karena yaitu mungkin dia ingin membuka cabang lagi, karena mungkin satu-satunya yang bisa dia kembangkan yang paling baik itu warungstik gitu ya, sehingga ya mungkin dengan segala cara dia itu pengen tetap tampil di sana gitu ya. Kita nggak tahu nanti dapat uangnya dari mana, atau dapat atensi dari mana, atau mungkin dari sumbangan dari mana, sehingga itu berkumpul uangnya lagi untuk membuka cabang-cabang kayak gitu ya. Ya saya nggak tahu lah uangnya dari mana ya. Yang jelas dia memang ceramahnya seperti itu dan nggak mau tobat. Intinya soal uang dan uang ya teman-teman. Oke, sampai di sini teman-teman, jangan lupa like, subscribe, komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.